Wabarakatuh. Oh ya, selamat pagi Mas dan Mbak semua, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Iya, oke. Baik teman-teman semua, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di sini. Masih deg-degan? Pertama adalah karena Fahmi bikin saya pengen pukul-pukul manja dia. Yang kedua adalah ketahuan kalau lagunya ternyata bajakan ya, jadi agak mendem, kemudian gitu mendem, nah seperti itulah ya. Tapi saya sekarang sudah meniatkan bahwa saya mau fokus untuk kemudian berbagi, mau fokus untuk kemudian bersama dengan teman-teman semua supaya teman-teman bisa mengenal Rising Star itu apa. Sudah siap? Sudah siap? Baik kalau begitu. Nah kalau tadi Fahmi bilang, Fahmi mana ya? Oh iya, Fahmi di belakang. Nah, kalau Fahmi tadi bilang bahwa saya merasa Dewi adalah rising star, menurut saya Fahmi itu juga rising star. Kalau boleh saya cerita sedikit nih ya, Mas dan Mbak semua. Jadi ceritanya Fahmi itu masuk ke dalam Kubik itu bukan dalam kondisi yang mulus, tapi berliku-liku. Mulai dari penampilan pertama dia, langsung di feedback abis-abisan oleh Direktur Kubik Training, Mas Indra. Dan kemudian waktu saya pertama kali masuk ke project yang saya menggantikan Fahmi, saya lihat gimana ya evaluasinya training ini ya supaya saya bisa bikin improvement apa. Tapi ternyata yang dilakukan Fahmi adalah melampirkan seluruh evaluasi lead fasilitator. Jadi evaluasinya dia dari A sampai Z gitu ya. Detail banget, lengkap banget. Saya begini, gila sih Fahmi. Terus Fahmi cerita sama saya, iya gue kalau setiap evaluasi ya, misalnya evaluasinya itu 2 jam atau 1 jam, sekitar 90 menitnya itu membahas gua. Waktu dia pertama kali jadi lead fasilitator. Dan dia sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa dan saya juga salut banget sama Fahmi. Boleh applause buat Fahmi ya? Iya. Dan terbukti di situ teman-teman semua kalau rising star itu jalannya nggak mesti mulus-mulus aja. Nggak mesti yang, berarti kalau rising star itu semua jalan terpampang di depan dan kita pasti mampu untuk mencapainya tanpa usaha yang ekstra. Nggak kayak gitu. Tapi kita selalu bisa untuk kemudian mencapainya kalau kita nggak berhenti. Kalau ada tantangan, kalau ada kemudian hambatan, tetap aja maju terus gitu ya. Nah, tadi Mas Indra sempat bilang kalau usia saya muda. Sebenarnya saya agak-agak gimana gitu ya. Bukan karena apa, tapi karena memang selama ini saya suka nggak dikenali dengan usia muda saya karena wajah saya boros. Gitu ya. Kelihatannya seperti apa, Mas dan Mbak? Oh, kayak ABG? Luar biasa. Coba kacamatanya boleh ditukar sama Mbak ini sebelahnya. Ayo. Nah, iya jadi tuh mulai dari kecil, waktu saya SD aja saya ditaksirnya sama om-om. Serius ya. Jadi agak-agak mengerikan ketika saya SD gitu. Dan kalau orang itu nanya, SMA-nya di mana? Bukan SMA, SMP ya? SD, gitu ya coba. 4 SD disangkanya anak SMA saking saya bongsornya. Jadi memang dulu tuh saya sedih kenapa kok muka saya boros banget gitu kan. Tapi bukan kebetulan ketika saya menatap seseorang yang mukanya boros banget gitu ya. Kemudian, tapi kemudian saya syukuri kenapa ketika saya kuliah sebagai seorang psikolog, waktu itu saya ngambil profesi psikolog, dan disitulah kemudian semua dosen, kamu Wita, kamu pakai kacamata, kamu Rudolf, oh enggak dia mukanya juga tua ya, kamu siapa? Bona, kamu pakai kacamata. Kamu pokoknya semua disuruh pakai kacamata. Terus aku bilang dengan wajah yang polos, aku bilang, kalau saya Mbak Dewi nggak usah, mukanya udah tua. Gitu ya. Jadi ketika itu saya sadar bahwa ternyata muka tua itu yang dulu waktu kecil saya suka sebel, ternyata ketika dewasa itu jadi sebuah keuntungan. Karena apa? Waktu saya ketemu klien, orang tuh percaya sama saya. Bahkan pria yang dan maksudnya couple terapi ya, bapak ibu yang sudah menikah kemudian konseling sama saya padahal saya sendiri sih sekalian kode-kode ya. Oke. Nah, seperti itu. Kita mau ngapain di sini? Oh, rising star ya? Ya, baik. Ya, jadi itulah kenapa akhirnya saya pikir, ternyata setiap orang itu kalau selama ini ngerasa, kelemahannya saya gini, saya gitu. Tapi kelemahan itu sebenarnya bisa membuat dia jadi rising star. Gitu ya. Nah, ini dia profil saya. Rising star. Psikolog, coach, trainer, head of Kubik Training Academy, HR practitioner, teman-teman semua.
Semua yang ada di sini nggak akan bisa tercapai kalau bukan karena pertemuan-pertemuan saya dengan orang yang sangat spesial. Dan ada 2 orang yang sangat spesial di sini yang saya mau apresiasi. Mohon kesediaan untuk berdiri dan mohon kesediaan untuk teman-teman boleh memberikan tepuk tangan ya. Orang ini adalah orang yang pertama percaya sama saya untuk masuk ke dunia karir profesional. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya masih ingat ketika pertama kali saya ikut training project, pulang-pulang dengan muka cupu, terus saya kayak, oh, ya ampun keren banget. Jadi biasa ya kalau fasilitator pertama kali ikut training malah jadi peserta. Ngeliat Pak Jamil ya, wah gitu, malah ketawa-tawa, malah lupa sama tugasnya gitu. Ngeliat Mas Indra mangap gitu kan, gila keren banget gitu. Nah, mereka berdua menyambut di kantor dengan tepuk tangan yang sangat kencang. Congratulations, selamat, dan tepuk tangannya kenceng banget. Dan itu mereka lah yang menjadi awal perjalanan saya sehingga saya bisa akhirnya, kalau menurut saya kalau saya nggak bertemu sama mereka, saya nggak bisa kemudian akhirnya memutuskan ngambil psikolog, saya mau jadi coach, saya kemudian mau mengambil tantangan-tantangan dalam karir profesional saya. Mereka adalah inspirasi saya. Boleh Mbak Risa Aristavianti yang biasa dipanggil Kak Odeng. Dan dia datang loh, ya ampun, senang sekali. Dan juga Kakak Sari Mulatsih alias Mbak Ai di ulangan sana. Terima kasih banyak sekali untuk satu hari tepuk tangan yang menguatkan saya dan meyakinkan saya kalau saya punya potensi untuk jadi rising star, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Saya di sini mau mengajak teman-teman semua untuk bisa mengenal rising star itu seperti apa. Ternyata teman-teman semua, pada saat teman-teman meng-hire fresh graduate, meng-hire orang yang baru lulus dari universitas, akademi, kemudian masuk ke tempat kerja, ada second highest problem. Jadi ada masalah kedua terbesar yang dialami oleh perusahaan, oleh orang yang meng-hire. Yaitu apa? Yaitu poor character, attitude, dan personality. Jadi kepribadian, karakter, dan juga sikap yang mengecewakan. Gitu ya, yang buruk. Nah, teman-teman ternyata, ini kelihatan apa enggak? Yang tadi yang putih-putih kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan ya. Ternyata yang yang the highest problemnya, problem terbesarnya apa? Nah apa sih? Kira-kira apa? Bahasa Inggris, tepat sekali, luar biasa Bang Mirzal ya. Iya, betul sekali. Ternyata the highest-nya adalah bahasa Inggris. Tapi kebetulan saya tidak cukup tertarik untuk kemudian berkontribusi dalam penempaan bahasa Inggris para fresh graduate. Karena itu saya pilih yang kedua ini tampaknya cukup penting juga. Karena itu saya akhirnya menyasar yang kedua. Dan saya mau ngajak teman-teman semua untuk, yes sudah ada. Untuk kemudian saya mau tahu nih, di sini ada yang pernah meng-hire, merekrut, mewawancara fresh graduate, boleh tunjuk tangan? Wis, ada ratunya di belakang tuh. Ya, boleh saya mau tahu kalau tadi dibilang poor attitude, karakter, kemudian personality, kayak apa sih sebenarnya yang dibilang poor itu? Yang dibilang jelek, buruk, tidak baik itu kayak apa? Boleh disebutin? Ya? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Semuanya ngaret. Curhat Mbak? Enggak ya? Ada lagi? Hah? Males. Oke. Apa? Materialistis ya, minta gaji padahal nggak tahu apa-apa, minta gajinya tinggi-tinggi semuanya, tidak realistis ya. Ini ngomong-ngomong bosnya materialistis juga apa enggak? Ada lagi? Hah? Penampilannya tuh kayak apa maksudnya Mas? Alay. Iya. Ya, penampilannya yang alay apakah begitu atau beda maksudnya? Oh, kurang rapi dan kurang sok. Oh, jadi groomingnya kok kayaknya nggak profesional gitu ya? Mau terlalu menor gitu ya? Oke. Terus coba ambilin kaca dulu buat saya. Takut sama. Ada lagi? Kurang inisiatif. Oke. Kece ya. Nah,
Kalau misalnya kita teruskan, mungkin kita akan untuk launching Rising Star Dewi Asuro akan sampai besok ya. Nanti Mas Anwar nggak kebagian, jadi cukup 5 ini aja. Clicker saya mana ya tadi? Media. Nah, ternyata teman-teman semua punya pengalaman-pengalaman kok kayaknya saya nggak seret sama sama fresh graduate ketika saya hire gitu ya, ketika direkrut kalau dibilang tentang karakter, personality dan lain-lain banyak sekali tidak disiplin, malas, materialistis, penampilan dan inisiatif yang kurang. Nah, kalau di sini teman-teman saya punya pengalaman kalau saya ngerekrut fasilitator ya. Jadi kalau ngerekrut fasilitator nih biasanya saya andalannya pertama lirikannya Mbak Lismayani ya, lead fasilitator andalan kami di Kubik Group. Jadi kalau dia udah melirik terus itu pasti ada something wrong with this new facilitator. Betul ya Mbak? Boleh ditunjukkan lirikannya seperti apa? Atau nanti pas istirahat boleh ya dilihat. Tuh lihat tuh fasilitator juga ada yang tepuk tangan, tandanya pernah dilirik ya sama Mbak Lisma. Nah kemudian kalau misalnya Fahmi tuh suka ngomong gini sama fasilitator baru. Skill itu bisa menyusul, yang penting tuh attitude. Gitu ya. Jadi kalau dia lagi jadi mentor fasilitator baru kayak gitu. Nah kalau dibilang attitude itu yang sabar. Rising Star juga manusia ya. Kalau attitude itu yang nomor 1, maka seperti apa sih attitude-nya? Kalau saya melihatnya seperti ini. Challenge adalah untuk fresh graduate tidak ada inisiatif. Terima kasih Mbak Rima. Sepertinya kita memang terkonek sekali ya. Ada telepati di antara kita. Betul ya Mbak? Kemudian bekerja seadanya. Dan resisten terhadap umpan balik. Gitu ya. Jadi kalau saya mesenin sama teman-teman yang baru di hire, para fasilitator saya akan bilang gini. Yang penting ketika kamu berada di sana, cobalah untuk berinisiatif. Inisiatif untuk belajar, inisiatif untuk bertanya, inisiatif untuk menanyakan apa yang perlu saya improve gitu ya. Berinisiatif untuk melakukan apapun, nggak kemudian nunggu. Kalau nggak ada inisiatif, mungkin gitu yang dibilang sama Mas Dev ya. Jadinya males gitu, kesannya apa-apa kok jadinya manja, harus dikasih tahu terus, harus disuapin terus, kamu harus ngelakuin ini. Kalau enggak jadinya nggak bergerak. Lalu bekerja seadanya. Saya selalu bilang kerjalah 100%. Saya tahu kamu banyak nggak tahu, tapi kerja aja 100%. Gimana kamu bisa betul-betul total di dalam project ini. Dan terakhir adalah terbukalah terhadap umpan balik, feedback. Minta umpan baliknya apa? Saya mesti improve apa? Saya mesti perbaiki apa? Apa yang udah baik dari saya itu juga penting. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman semua saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat sebenarnya pelatihan ini didesain khusus untuk kemudian mengajak para fresh graduate untuk kemudian yang tadinya biasa-biasa aja naik tingkat nih jadi Rising Star at Work. Nah, Rising Star at Work itu apa sih sebenarnya? Ada yang punya usulan? Ya, Mas Fahmi, boleh dibantu Mas? Iya. Ya, Rising Star itu apa? Luar biasa sekali. Belum? Apa? Inisiatif. Orang yang seperti apa? Orang yang aktif, oke. Lalu? Open minded. Ini bukan di kelas, jadi Mas Taufik nggak usah tunjuk tangan, langsung aja. Menantang, oke, ya. Energi tinggi. Ini adalah ciri-cirinya ya, komunikatif tadi, kemudian nice ya Mbak. Oh, dinamis. Nah, tapi sebenarnya definisinya itu apa sih? Seorang Rising Star itu seorang yang kayak apa? Prestasinya paling tinggi? Melampaui harapan perusahaan gitu ya. Jadi prestasinya sangat tinggi melampaui harapan perusahaan. Mendekati. Ini dia, Rising Star at Work. Jadi Rising Star at Work adalah orang yang memulai pekerjaannya dengan baik sekali, dengan sangat baik. Ketika dia masuk ke dalam pekerjaan, dia mulai bekerja, dia menampilkannya melampaui harapan dari perusahaan, menunjukkan prestasi yang sangat tinggi sehingga diprediksi dia bakal segera populer, dia akan segera punya kedudukan penting di dalam bidangnya, dan akhirnya dia sukses dalam karirnya. Itulah Rising Star at Work. Nah teman-teman di sini, apakah di perusahaan Anda sudah ada Rising Star at Work? Boleh tunjuk tangan? Sudah ada? Apakah? Wah,
Ya, selain Rising Star partnernya, ya selain itu, silakan. Ada tadi menunjuk Rising Star Anda. Apa yang Mas siapa Mas? Mas Hendy. Mas Hendy ini dibilang sebagai seorang rising star at work. Rising star ya Mas ya. Apa yang kemudian membuat Mas Hendy ini rising star? Ya, saya baru kerjasama 1 bulan ini. Cuman ekspektasi saya target itu 2 bulan. Tapi dalam 1 bulan ini dia udah menyelesaikan. Jumat kemarin dia udah selesai semua yang saya kasih. Wow, luar biasa. Keren banget Mas. Luar biasa. Walaupun itulah contohnya. Klaim lemburnya juga banyak ya. Oh, klaim lemburnya banyak. Iya. Itu mungkin salah satu ini semangatnya, spiritnya di situ juga. Nggak apa-apa Mas, yang penting working ya. Apapun caranya terserah, yang penting bisa menghasilkan rising star. Oke, baik teman-teman. Saya mau propose nih ceritanya. Kenapa sih butuh training ini? Tadi kan yang menunjuk rising star ternyata ada beberapa saja. Yang lain mungkin mikir, ini udah rising star apa belum ya anak gua gitu. Atau justru malah enggak, gue belum punya rising star, saya tidak punya rising star di dalam perusahaan saya. So, kenapa akhirnya perlu memilih training ini di antara training-training yang lain yang mungkin sudah ada untuk graduate training program? Saya menawarkan yang pertama adalah behavior treatment dengan 4 strategi esensial. Kalau teman-teman baca di buku atau mungkin ikut training, biasanya ketika untuk fresh graduate itu akan banyak sekali karakter yang harus dimiliki dan dilatih oleh fresh graduate. Dibahas tuh satu-satu. Kira-kira apa? Apa aja misalnya contohnya? Karakter yang kemudian suka muncul tuh ketika pelatihan atau di buku-buku. Misalnya 21 karakter yang harus dimiliki untuk sukses dalam karir, misalnya gitu. Apa aja? Mas Anwar kira-kira apa Mas? Semangat, oke ya, antusias misalnya. Ada yang bilang komitmen, ada yang bilang integrity, ada yang bilang apalagi aktif, inisiatif dan sebagainya. Banyak banget, tahu-tahu udah 21. Ketika 21 itu kemudian dijabarkan, akhirnya yang terjadi hanya di level pemahaman atau pengetahuan saja. Sementara di Rising Star at Work teman-teman semua bisa fokus dengan hanya 4 strategi esensial, kemudian fokusnya adalah untuk intensive treatment pada behaviornya. Ketika keluar dari Rising Star at Work, harapannya adalah orang tersebut sudah bisa menghasilkan perilaku yang berbeda, yang bisa menunjang dia untuk sukses dalam karir. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah coaching metodologi. Kenapa kemudian memasukkan coaching metodologi? Teman-teman di sini barangkali sudah tahu bahwa coaching sekarang sudah jadi jurus yang powerful untuk pengembangan individu. Dan kenapa powerful? Karena coaching sangat percaya bahwa setiap orang itu sudah punya sumber daya dalam dirinya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga ketika nanti sudah selesai dari trainingnya, tidak perlu lagi tergantung sama trainingnya, tapi dia sudah bisa mengakses sumber daya itu sendiri untuk kemudian berhasil di dalam karirnya. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling sensasional. Silahkan dilihat. Special reward yaitu eksklusif coaching program untuk best performer. Jadi Rising Star itu dimulai bukan ketika selesai trainingnya, bahkan pada saat trainingnya juga sudah dimulai. Kita akan lihat mana best performer, mana yang menunjukkan performance melebihi atau di atas rata-rata, dan kemudian yang terbaik itulah akan mendapatkan sesi coaching bersama dengan Rising Star Partner. Siapa dia? Oh, Dewi Astura. Ya, baik. Nah, teman-teman saya mau kasih hint sedikit nih, bocoran-bocoran sedikit untuk tahu seperti apa sih Rising Star at Work. Yang pertama adalah bicara tentang prinsip dulu. Kenapa bicara tentang prinsip dulu? Karena mekanisme itu bisa berjuta-juta. Betul ya, Bang Mirzal ya? Jadi kalau kita jalan dari ujung sana ke ujung sini ada berapa cara Bang Mirzal yang bisa dilakukan? Berapa banyak cara, berapa banyak orang, berapa banyak caranya. Jadi kalau orangnya ada 10.253.174, maka kalau di sini ya. Ya, kalau di Monas 10 juta juga ya caranya ya. Oke, berarti memang cara itu bisa macem-macem banget. Tapi teman-teman semua, ketika orang sibuk dengan caranya tapi tidak memegang dengan kuat prinsip-prinsip yang penting, maka cara itu bisa jadi nggak efektif. Tapi ketika seseorang sudah tahu prinsip yang sangat kuat tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pegang dari dalam dirinya, maka dia nggak akan tergantung sama mekanisme, sama cara. Dia bisa pilih mekanisme apa yang paling pas buat saya. Karena ini bukan tentang mana yang paling bagus atau mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah pilihan, variasi. Satu orang mungkin pas dengan satu cara, yang lain dengan cara yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang prinsip pertama.
Makna pada pekerjaan adalah pembeda seorang rising star dengan orang rata-rata. Jadi ibaratnya gini, kalau ada seorang tukang masak, sebut saja namanya Bu Ida, bukan nama sebenarnya ya. Nah, Bu Ida ini kemudian bersandinglah dengan orang-orang lain yang juga tukang masak gitu ya. Yang pertama tukang masaknya itu kemudian dia menjadi tukang masak karena cari uang. Gitu ya. Yang kedua karena gak ada pilihan lain. Yang ketiga karena apalagi misalnya cari uang, gak ada pilihan lain, disuruh orang tua, disuruh mertua, pengalaman sepertinya ya. Nah, dan kalau Bu Ida ini dia bilang saya menjadi tukang masak karena saya mau memastikan setiap orang itu perutnya terisi dengan baik. Ya, sehingga dengan perut terisi dengan baik dia bisa berkarya dengan maksimal. Ya, seperti itu. Maka saya adalah orang yang menjaga kesehatan dan kepuasan kerja orang di sekeliling saya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau teman-teman jadi rekruter, akan pilih Mpok Ida atau teman-teman yang lain yang dibandingkan seperti ini cari uang, gak ada pilihan disuruh ortu atau mertua? Ya? Bu Ida, kenapa? Kenapa Mas Hendy sebagai rising star? Buat saya yang bagus ya yang Bu Ida. Dia ada visi misi yang jelas, terus dia juga komitmen, ya kan? Terus dia juga ada nilai lebih dibanding yang lain. Nilai lebihnya tadi disebutkan ya, ada visi misinya. Jadi ketika Mpok Ida ini bekerja, dia bukan sekedar bekerja, tapi memang dia mau berkarya. Jadi bukan sama-sama pekerjaannya tukang masak, tapi orang memaknainya dengan cara yang berbeda. Jadi bukan pekerjaan yang memberikan makna pada diri seseorang, tapi kitalah sebenarnya yang memberikan makna sama pekerjaannya. Dengan prinsip ini harapannya apa? Harapannya seorang itu memang benar-benar tahu sebenarnya ketika saya kerja, saya tuh mau ngejar apa sih? Peranan terbaik apa yang mau saya capai dalam pekerjaan ini. Sehingga saya bisa memberikan perbedaan apa untuk dunia ini. Ketika dia bekerja, dia juga nggak asal kerja aja. Dia juga nggak kemudian ketika ada kesusahan cepat-cepat misalnya menyerah atau bagaimana. Tapi dia terus berusaha karena dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bermakna dalam hidup saya. Gitu. Itu prinsipnya. Keren ya? Keren ya? Mantap. Selanjutnya berikutnya prinsip yang kedua adalah rising star mengikuti aturan main dengan strategi. Jadi teman-teman setiap orang pasti punya aturan main ya dalam bekerja ya. Setiap perusahaan pasti punya aturan main dalam bekerja. Bedanya antara rising star dengan karyawan rata-rata adalah apa? Karyawan rising star itu adalah punya strategi khusus. Gimana supaya dia kemudian bukan cuma melakukan hal yang baik, tapi juga looking good. Tapi juga bisa dilihat sama orang bahwa prestasinya itu memberikan arti bagi perusahaan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan lebih baik. Seperti itu ya. Jadi ada strategi-strategi khusus. Ketika saya masih ingat tuh kenapa kemudian saya diajak menjadi head of Kubik Training Academy. Ini berawal dari ada sebuah sebuah fase di mana fasilitator punya keluhan sebenarnya terhadap Kubik yang tidak tersampaikan. Pada saat itu saya berpikir gimana ya caranya supaya ini nggak terus-terusan jadi kayak snowball liar yang kemudian cuma diomongin tapi nggak ada solusinya. Akhirnya ketika itu saya mikir, oh saya mau melakukan sesuatu yang berbeda nih.
Saya pakai strategi, gimana caranya? Saya pastikan bahwa ada fakta-fakta yang jelas, saya pastikan bahwa teman-teman sudah punya satu suara, kemudian saya ajak orang-orang yang berpengaruh untuk kemudian bicara tentang hal ini. Dan hasilnya berbeda. Ketika itu ternyata apa yang saya lakukan, yang saya pikir sebenarnya waktu itu nggak ada pikiran atau tujuan macam-macam, tapi kemudian mungkin itu adalah sesuatu yang dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dari Dewi Asuro, yang dia tidak hanya sekedar ikut aturan main, yang kalau nggak srek ya udah ikutin aja, tapi dia punya strategi gimana supaya membuat perbedaan, tentunya perbedaan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Dan terakhir adalah rising star, siap bekerja bukan dipekerjakan. Tadi Mas Taufik udah cerita tentang dunia yang terus berubah ya, betul sekali, itu berpengaruh juga loh di sini. Karena kalau dulu orang itu dilihat dari loyalitasnya, dari senioritasnya, tapi kalau sekarang enggak. Memori orang-orang itu sekarang jadinya jangka pendek. Yang dilihat adalah seberapa jauh dia bisa konsisten untuk ikut terus berkontribusi. Seperti itu. Jadi ketika misalnya gini, saya udah bekerja selama 10 tahun. Saya sudah berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang ini. Pertanyaannya adalah apakah betul memang sudah berpengalaman 10 tahun atau pengalamannya sebenarnya cuma 1 tahun atau 2 tahun yang kemudian diulang-ulang aja. Gitu ya. Maka itu sangat penting kemudian rising star siap bekerja bukan untuk dipekerjakan. Ketika masuk ke perusahaan bukan hanya saya dapat fasilitas apa, kapan saya naik grade, gaji saya naik setiap kapan, saya nanti kubikelnya di mana, saya nggak mau di sebelah dia, nggak asik orangnya, kayaknya orangnya nggak alay gitu ya buat orang yang alay yang direkrut misalnya gitu. Nah, ketika rising star itu siap bekerja, maka yang dia sampaikan adalah bagaimana saya bisa berkontribusi di perusahaan ini. Bagaimana kemudian saya bisa membuat perbedaan. Bagaimana saya bisa berperan serta dalam revenue perusahaan. Bahkan melihatnya dari segi bisnis, bukan cuma dari segi job desk-nya dia aja, tapi bagaimana dia memang betul-betul bisa punya misi, punya kemudian capaian tertentu dalam pekerjaannya. Gitu ya. Makanya untuk itu ketika ada seorang fresh grade yang kemudian masuk ke dalam company sangat penting untuk ditanamkan hal ini. Orang yang siap bekerja, bukan butuh dipekerjakan. Gitu. Nah itu adalah prinsipnya 3 saja. Dan selanjutnya adalah, tadi saya udah bilang ada 4 strategi esensial. Saya fokus pada 4 hal ini karena dari pengalaman pribadi saya merasakan ini bekerja. Dan saya juga melihat dari orang-orang sekeliling saya, orang-orang para public figure juga melakukan hal ini. Yang pertama adalah build your mission. Ciptakan atau bangun misi Anda. Yang kedua, focus on solution. Yang ketiga, create personal attraction. Yang keempat, give beyond expectation. Ya, ada 4 hal ini saja yang mudah diingat, mudah kemudian dilatih, tidak mesti berpanjang lebar, banyak-banyak gitu ya. Dan tentunya saya tidak bilang ini mudah untuk dicapai. Perlu ada penempaan yang ekstra, perlu ada perhatian juga dari pihak-pihak yang terkait. Training itu adalah stimulusnya, tapi terobosannya di tempat kerja. Yang pertama adalah build your mission. Jadi kalau di build your mission ini nanti aktivitasnya sebenarnya mau menggali apa sih yang kemudian dia ingin capai, peranan terbaik apa di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian itu akan membuat dia menjadi seperti apa. Kadang gini ya, orang kalau ditanya tentang misi Anda apa dalam pekerjaan? Misi saya adalah dengan penuh semangat. Tapi ternyata misi dia nggak ada energi untuk kemudian mencapai misi tersebut. Yang missing adalah karena dia melihat misi itu menjadi sesuatu yang terpisah dari dirinya. Ketika ia merasa itu bagian dari dirinya, menjadi identitas dirinya, menjadi terinternalisasi dalam dirinya, maka misi itu bekerja. Misi itu dia akan punya energi yang berlimpah untuk kemudian mengejarnya. Selanjutnya ada focus on solution. Jadi sangat sering ya di tempat kerja kita lihat ada masalah tuh akan selalu ada. Sampai ada lagu judulnya, coba yang gaul di sini, Trouble. Trouble is your friend. Iya ya, supaya terlihat muda sedikit, silakan dijawab ya. Trouble is your friend. Bahkan ada lagu seperti itu. Kenapa? Karena memang masalah akan selalu muncul. Kalau kita berharap dunia itu adalah dunia yang sempurna, segala hal itu pasti bisa kita wujudkan, segala sesuatu akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan, itu berarti kita bukan jadi penduduk dunia lagi. Sudah waktunya berpindah kemana? Ke penduduk surga.
gitu ya. Karena tempatnya yang sempurna-sempurna itu ada di surga. Dunia itu tempatnya chaos, gitu ya. Oke, nah tapi perbedaannya adalah ketika seseorang menghadapi masalah, apakah dia fokus pada masalahnya atau dia fokus pada solusinya? Di sini saya akan mengajak teman-teman fresh graduate yang siap untuk menjadi rising star untuk melihat nih, selama ini dia biasanya nih ya, keahliannya atau kalau istilahnya udah PhD, udah S3 nih, biasanya dia kalau ada masalah akan melakukannya atau meresponnya dengan menganggapnya sebagai masalah atau akan melihat solusinya. Kita akan lihat itu dulu, kemudian juga akan ada aplikasi kerja. Masalah-masalah apa sih yang kemudian sering muncul, case-case apa yang sering muncul dihadapi oleh fresh graduate pada saat di tempat kerja, dan setelah itu saya akan challenge mereka untuk kemudian memecahkannya seperti apa. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini kunci ketiga, ini seru nih. Create personal attraction. Dari hasil diskusi panjang dengan atasan saya juga, atasan saya, dan perenungan pribadi, create personal attraction. Itu tentang apa sebenarnya? Jadi teman-teman, this is not about, mungkin kalau misalnya Mas Hendy tadi bilang personal groomingnya gitu ya, atau masa datang interview kayak mau kondangan, kayak gitu kan menor dan sebagainya. Ada sesuatu yang lebih mendasar tentang personal attraction, yaitu magnet. Ada orang yang mungkin penampilannya biasa-biasa aja, mungkin kalau dilihat dari groomingnya nggak profesional amat, tapi ketika kita lihat, oh this is it, ini orang yang akan oke banget kalau kerja, gue mau sama dia, gitu ya. Ini adalah orang yang gue bisa ngandelin dia, kalau saya kasih tantangan sama dia, dia akan bilang challenge accepted, gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu, iya. Jadi pertama-tama akan dilihat dulu orang ini melihat dirinya seperti apa. Magnet apa yang dia pancarkan ke orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah bentuknya magnet yang sifatnya justru justru akan membuat orang menjadinya, kok kayaknya gue gak serak nih sama nih orang ya. Kayaknya nggak asik nih buat kerja sama. Aduh kayaknya saya gak bisa percaya deh sama dia. Atau justru dia adalah magnet untuk kemudian, saya mau deket sama dia, saya mau berbagi ilmu sama dia, saya mau kasih dia challenge, saya yakin dia pasti bisa. Karena ketika kita masuk pertama kali, yang terjadi adalah skill belum ada, experience belum ada. Ketika fresh grad masuk, apa yang bisa diandelin? Ya magnetnya aja. Magnetnya apakah meyakinkan orang untuk kemudian mau bekerja bersama dia, atau justru magnetnya itu membuat akhirnya, kayaknya ntar dulu deh, nanti dulu deh, lihat-lihat dulu deh. Ya. So this is a very interesting session. Lalu yang keempat adalah give beyond expectation. Kelihatannya kok kayaknya klise, ya iyalah Mbak, semua orang berharap staffnya, karyawannya itu memberi melebihi yang diekspektasikan. Tapi kenyataannya melatihnya tidak semudah itu. Untuk benar-benar orang bisa memberi melebihi ekspektasi, pertama dia mesti tahu siapa customernya dulu. Siapa orang yang dilayani. Sometimes para fresh grad ini berpikir bahwa orang yang harus saya please atau yang harus saya yakinkan, harus saya kerja dengan baik adalah bos saya. Udah, titik. Itu aja ya. Sementara give beyond expectation lebih dari itu. Dia memberi bukan cuma sama bosnya aja. Dia memastikan dia juga ikut support timnya, bahkan orang-orang di luar area kerjanya, dan bahkan dia memberikan kontribusi bagi perusahaan. Give beyond expectation. Sehingga setiap apapun yang dia kerjakan, gila ya, perasaan gue gak expect sampai kayak gini sih, tapi kok kualitasnya oke banget ya. Kalau kita bisa lihat ada dua sebenarnya. Yang pertama, terkait dengan kecepatan. Orang yang kerjanya lebih cepat dari yang kita harapkan. Kayak tadi ya, 2 bulan jadi 1 bulan. Yang kedua adalah kualitas. Kualitasnya harapannya 100%, ternyata 150% atau 200% misalnya. Dan yang paling oke lagi adalah ketika kualitasnya oke dan juga waktu ngerjainnya cepatnya melebihi yang diharapkan. Itu keren banget. Dan itulah yang akan disupport untuk kemudian di sesi ini para fresh graduate ini siap untuk jadi rising star dengan kayak yang saya tulis di banner saya ya. Berlarilah sekencang-kencangnya. Jadi berlarilah sekencang-kencangnya maksudnya cepat-cepat. Ini bukan tentang misi lagi, tapi seberapa cepat kamu capai misinya. Dan kemudian jangkaulah sejauh-jauhnya. Jangkau lebih dari 100% yang kamu kira kamu mampu, kamu jangkau lebih jauh lagi. Kayak gitu.
Mantap ya. Oke, baik. Udah selesai ternyata. Aduh, saya kasihkan buat ngobrol sama teman-teman semua ya. Ah, terima kasih banyak sekali untuk kesempatannya. Saya bisa sharing tentang Rising Star at Work. Ini tuh kayak apa ya? Kayak saya nggak tahu nih teman-teman kalau misalnya folder skripsinya biasanya nulisnya apa? Kan ada ya, saya lihat script sheet atau yang skripsi brengsek gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Nah, kalau saya nulis skripsi, tesis itu adalah tulisannya foldernya masterpiece gitu ya. Cie, jadi emang karena saya mikir ya ngapain bikin nama-nama yang akhirnya malah mengurangi energi, positivisme dan ini kan karya kita, masa lu ngehargain karya lu dengan istilah-istilah yang kayak gitu ya. Dan saya juga menganggap Rising Star at Work Training ini adalah masterpiece yang tentunya juga masih sangat memerlukan banyak sentuhan untuk kemudian bisa memberikan yang lebih baik lagi buat para fresh graduate untuk benar-benar jadi rising star. Tapi niatnya adalah apa? Rising star ini bukan tentang posisi, bukan tentang dia rising star karena dia adalah dengan cepat bisa meraih manajer. Itu adalah result akhirnya. Tapi seberapa jauh dia mau menjangkau dan seberapa cepat dia mau berlari untuk mencapai itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.